Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Gimana nih guys kabar kalian? Nah, kali ini aku akan bercerita lagi nih alur film Space Time Rift episode ke-9 dan 10. Mari kita masuk ke alurnya. Pada episode sebelumnya, pedang milik Ivan tiba-tiba saja mendapatkan kekuatan roh yang mengakibatkan pedangnya tidak terkendali. Hal tersebut mengakibatkan Xiaolan ikut menyerang Ivan yang membuat Ivan ini pingsan. Di sini Jili-Jili masih memiliki hati untuk menolong Ivan dengan mentransfer kekuatannya kepada Ivan. Namun ia malah mengetahui jika batu giok milik Ivan saat ini masih tersegel. Setelah sadar, Ivan meminta tolong kepada Jili-Jili untuk membukakan segelnya. Karena ia sudah membayangkan jika segelnya terbuka, maka ia akan menjadi pahlawan. Namun sayang, Jili-Jili tidak memiliki kekuatan untuk membuka segel milik Ivan. Jili-Jili, 你一定有办法可以解开封印吧？ Jika Ivan ingin segelnya terbuka, maka ia harus bertarung dan membunuh monster di dunia Rift. Hal tersebut dapat membuat segelnya terlepas. Namun di sini Ivan masih ragu dengan Jili-Jili karena sebelumnya ia memiliki niat jahat. Ia pikir itu adalah akal-akalannya Jili-Jili supaya Ivan dapat terbunuh oleh monster di dunia Rift. Namun di sini Jili-Jili menegaskan jika ia tidak berbohong. Sementara di tempat lain, kakek Hanglu merasa cemas dengan kebangkitan organisasi Bioling. Ia juga sudah bisa merasakan kehadiran kelompok ini. 白幽灵如今卷土重来， Ia pun sangat ketakutan. Bagaimana tidak, kelompok ini akan membangkitkan sang Raja Iblis. Nah, jika itu terjadi, maka umat manusia di bumi akan punah. Dan benar saja, tak lama stasiun televisi memberitakan telah terjadi badai di Samudra Selatan, yang mana badai ini dapat menjadi badai terkuat sepanjang masa. Badai ini akan terus bergerak ke arah utara, yang mana itu merupakan daerah pemukiman padat penduduk. Saat itu juga semua penduduk diharapkan untuk bersiap siaga. Ternyata badai yang terjadi ini akibat dari kelompok Bioling sedang melakukan sebuah ritual pemanggilan monster. Di tempat lain, Ivan yang sedang di kosan pun mengalami dampak dari badai ini. Di sisi lain, di stasiun televisi juga sedang memberitakan tentang sosok penulis karya manhwa yang sangat terkenal, di mana ia memuji karya dari Ivan. Hal tersebut membuat Ivan merasa bahagia karena idolanya memuji karyanya. 就像这本林一帆的《木帆旧事记》，这是一部很有潜力的作品。哇，李老大仙注意到我了！ Kebahagiaan Ivan ditambah ketika ia mendapatkan telepon dari Luo Kaiseng dari Wang Yi Entertainment yang akan membeli hak cipta manhwa milik Ivan yang akan diangkat menjadi sebuah film. Mendengar hal tersebut membuat Ivan semangat. Walaupun hujan badai angin ribut halilintar, ia terjang untuk ke Wang Yi Entertainment. Di tengah perjalanannya, ia menemukan seseorang yang tak sadarkan diri. Ia merasakan ada yang aneh dengan orang ini. Ia pun mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, ia bertemu dengan Pritulang, yang mana Pritulang juga curiga mengenai seorang yang tergeletak di pinggir jalan. Setelah itu, Pritulang mendapatkan notif jika panti asuhan kini sedang dalam keadaan darurat. Tak butuh waktu lama, Pritulang akan pergi ke sana dan meninggalkan Ivan sendirian. Saat ditinggal oleh Pritulang, orang-orang yang tergeletak berperilaku seperti zombie. Untung saja ada seseorang yang menolong Ivan. Ia dari pengadilan langit yang bernama Xiao. Setelah kejadian itu, ia melaporkan kepada kakeknya Hanglu, yang mana orang-orang telah kehilangan kesadarannya semenjak badai menyerang. Ia curiga jika itu ada hubungannya dengan pemanggilan kebangkitan monster. Ditambah lagi, kondisi saat ini diperburuk karena ketidakseimbangan antara ruang dan waktu. Ternyata kakeknya Hanglu merupakan pimpinan pengadilan langit. Ia memerintahkan kepada Xiao untuk mengumpulkan seluruh orang terpilih untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi saat ini. Di tempat lain, Ivan sudah sampai di Wang Yi Entertainment untuk melakukan tanda tangan kontrak. Ia terkejut dengan nilai yang dibayarkan oleh Wang Yi Entertainment.
Hal tersebut membuat Yifan bahagia. Setelah selesai tanda tangan kontrak, ia keluar tak sengaja bertemu dengan peri tulang. Ia pun menanyakan apa yang ia lakukan di Wang Yi Entertainment. Namun saat akan menjawab, mereka mendapatkan sebuah notif jika saat ini dunia Rift akan terbuka dan akan ada monster yang harus mereka lawan. Namun saat mereka tiba di sana, tidak ada monster sama sekali. Bahkan keadaan di sana sangat aman. Akan tetapi muncul beberapa orang seperti zombie yang akan menyerang mereka. Untung saja peri tulang bergegas untuk melawan. Setelah itu muncul monster raksasa bintang 7 yang akan menyerang Yifan. Tepat pada waktunya, Hang Lu pun datang. Siapa sangka ternyata monster ini adalah monster yang sangat kuat karena ia bisa menembus ruang dunia Rift dan datang ke dunia manusia. Maka dari itu mereka harus membuat strategi untuk melawan monster ini. Di tempat lain, kakek Hang Lu dan Xiao Yao sedang memantau pergerakan dari monster. Namun mereka tidak menemukan adanya sosok monster, padahal mereka sudah mengirimkan pesan kepada para hero. Namun sayang di tempat itu sedang tidak ada sinyal yang mengakibatkan pesan mereka tidak dapat terkirim. Tiba-tiba saja pedang milik Yifan muncul cahaya hijau lagi. Hal tersebut membuat Yifan tidak bisa mengendalikan pedangnya. Peri tulang terus mengepung monster raksasa ini dengan kekuatannya. Namun siapa sangka kekuatan penuh yang ia keluarkan tidak ada apa-apanya. Bahkan ia malah diserang oleh sang monster. Untung saja Yifan dengan sigap mendorong peri tulang yang mengakibatkan Yifan terluka. Melihat Yifan terluka akibat menolongnya, membuat peri tulang murai geram. Ia pun menyerang sang monster. Namun apalah daya, ia malah terkena serangan dari monster yang mengakibatkan ia menjadi terluka. Tak mau terjadi apa-apa dengan peri tulang, Yifan mulai menyerang monster ini. Tiba-tiba saja ada sosok peri datang untuk melindungi mereka dari serangan. Ia adalah Dr. Yeki. Kini mereka berempat akan bertarung melawan monster ini. Monster tersebut kini telah tewas. Namun sayang karena melawan monster terus-menerus mengakibatkan Yifan kehabisan energi. Setelah itu Yifan dibawa ke rumah sakit. Ia pun berhalusinasi tentang sang ayah yang membuat ia sadar dari pingsannya. Tak lama mereka pun berkumpul dan berkomunikasi dengan Maya, yang mana Maya mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka melawan monster bintang 7. Di tempat lain, Xiao Yao dan kakek masih memantau pergerakan dari Baioling, yang mana saat ini mereka semakin gencar. Ditambah lagi saat ini mereka sedang dipantau oleh mata-mata. Namun siapa sangka, ayah dari Yifan adalah mata-mata dari Baioling. Nah, tunggu kelanjutan Space Time Rift episode 11 hanya di channel Devina Story. Xie xie!